Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan 2 mantan pejabat Bank Bengkulu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit multiguna pensiun yang merugikan keuangan negara hingga 5,8 miliar rupiah. Kejari Bengkulu menetapkan 2 mantan pejabat Bank Bengkulu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit multiguna pensiun tahun 2018 sampai 2019. Dalam kasus tersebut negara dirugikan hingga 5,8 miliar rupiah. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejari Bengkulu, tim penyidik akhirnya menetapkan tersangka. 2 orang tersangka tersebut berinisial JF selaku mantan AO, kredit konsumtif, dan FH selaku mantan Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran Bank Bengkulu. Tampak kedua tersangka keluar dari Gedung Tindak Pidana Khusus Kejari Bengkulu Selasa malam. Dengan menggunakan rompi tahanan, keduanya tidak mengeluarkan sepatah kata saat dikirim ke mobil tahanan untuk dibawa ke rutan kelas 2 Bengkulu. Kasih Intel Kejari Bengkulu Yoharmen Yakub mengatakan, penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup saat perkara naik ke penyidikan. Kejari Bengkulu pada tahap penyidikan telah menetapkan 2 tersangka dan melakukan penahanan terkait kasus perbuatan melawan hukum yang berindikasi kerugian negara di Bank Bengkulu Cabang Jakarta dalam penyaluran kredit multiguna pensiunan tahun 2018 sampai 2019 di Jalan Es Parman, Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dari rangkaian proses penyidikan ditemukan perbuatan melawan hukum. Kedua tersangka melakukan realisasi penyaluran kredit tidak sesuai SOP perbankan. Modusnya, salah satu tersangka menipu, memaksa, dan membujuk para debitur melalui petugas marketing PT Taspen ASA dalam proses penyaluran kredit multiguna pensiun tahun 2018 sampai 2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 5,8 miliar rupiah dari realisasi anggaran sebesar 10,752 miliar rupiah dengan 75 debitur. Terhadap kedua tersangka dijerat pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 KUHP dan atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 KUHP. Penyidik Kejari Bengkulu masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Agus Topo, TVRI Bengkulu melaporkan.